Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alsi Rahayu. I'm from the English department, and in this video I will present material about the place of articulation. In articulation phonetics, area of articulation are points of contact where an obstruction occurs in the vocal tract between the articulator movement. The active articulators usually present in several parts of tongue, and the passive articulation located usually in some part of the root of the mouth, along with the manner of articulation and portation if gives the consonant of articulation characteristic sounds. Dalam fonetik artikulatoris, daerah artikulasi atau titik pelafalan juga dikenal sebagai titik artikulasi adalah titik kontak di mana obstruksi terjadi pada saluran vokal antara gerakan artikulatoris. Artikulator aktif biasanya terdapat di beberapa bagian lidah dan artikulator pasif. Lokasi biasanya terdapat di beberapa bagian dari atap mulut, sehingga dengan cara artikulasi dan fonasi itu memberi konsonan suara yang khas. Tempat artikulasi yaitu luar bibir atau outer lips, bibir, lips, gigi, teeth, rongga gigi, dental cavities, pasca rongga gigi, post dental cavity, pra-langit-langit, pre-ceiling, langit-langit, ceiling, langit-langit belakang, rear ceiling, tekak, throat, hulu kerongkongan, upper esophagus, kerongkongan esophagus, kerongkongan depan, front esophagus, radikal, lidah belakang, back tongue, lidah depan, front tongue, laminal, apikal, dan subapikal. Tempat artikulasi pasif. Passive sites of articulation are the place in the part of the vocal tract where articulation occurs and can occur anywhere from the lips, upper teeth, gums, or roof the mouth to the back of the throat. Tempat artikulasi pasif adalah tempat pada bagian dari saluran suatu tempat artikulasi terjadi dan dapat terjadi di mana saja, mulai dari bibir, gigi atas, gusi atau langit-langit mulut hingga bagian belakang tenggorokan. Although it is continuum, there are areas that sound contrasting, so some language can differentiate consonant by articulation them in different areas. Meskipun merupakan kontinum, ada beberapa area yang terdengar kontras, sehingga beberapa bahasa dapat membedakan konsonan dengan mengartikulasikannya di area yang berbeda. Bidang-bidang berikut ini yang terdapat kontras dengan lainnya, yaitu bibir atas, konsonan bibir, gigi atas baik di tepi gigi atau permukaan bagian dalam, konsonan gigi, alveolar ridge, garis gusi tepat di belakang gigi, ronggi, bagian di belakang gigi, alveolar pasca ronggi, langit-langit keras di langit-langit mulut, langit-langit lunak lebih jauh ke belakang di langit-langit mulut atau langit-langit belakang. Uvula menggantung ke bawah di pintu masuk tenggorokan atau tekak. Tenggorokan itu sendiri alias faring, epiglotis di pintu masuk tenggorokan, di atas kotak suara hulu kerongkongan. Sementara tempat artikulasi aktif, gerakan artikulasi dari tempat artikulasi aktif melibatkan bagian yang lebih bergerak dari saluran vokal. Biasanya beberapa bagian dari lidah atau bibir. Area berikut diketahui terdengar kontras, yaitu bibir bawah, bibir, berbagai bagian dari koronal atau lidah depan, ujung lidah, apikal, permukaan depan atas lidah tepat di belakang ujungnya disebut bilah lidah, laminal, permukaan lidah di bawah ujung, subapikal, badan lidah atau dorsal, akar lidah dan tenggorokan atau faring, lipatan area epiglotik di dalam tenggorokan, kerongkongan di bagian paling belakang tenggorokan atau chelsu. Kesimpulannya, manusia dapat menghasilkan suara dengan cara berikut. Tekanan udara dari paru-paru menciptakan aliran udara yang stabil melalui trakea atau tenggorokan, laring atau kotak suara, dan faring belakang tenggorokan. Oleh karena itu, udara dapat keluar dari paru-paru melalui tindakan terkoordinasi dari diafragma, otot perut, otot dada, dan tulang rusuk. Pita suara di laring bergetar, menciptakan fluktuasi tekanan udara yang dikenal sebagai gelombang suara. Resonansi di saluran vokal yang memodifikasi gelombang ini sesuai dengan posisi dan bentuk bibir, rahang, lidah, langit-langit lunak, dan organ bicara lainnya, menciptakan daerah forma dan kualitas suara yang berbeda. Mulut memancarkan gelombang suara dalam lingkup suara. Rongga hidung menambahkan resonansi pada beberapa suara seperti M dan N untuk memberikan suara sengau yang disebut konsonan sengau. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat saya paparkan melalui video ini tentang place of articulation atau tempat artikulasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.